Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Monika dengan NIM 122330023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok Musa Paradisia L terhadap kualitas, nutrisi, dan tekstur produk biskuit. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakangnya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu limbah kulit pisang, khususnya kulit pisang kepok, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan karena kandungan nutrisinya yang signifikan, seperti serat pangan karbohidrat, mineral, kalium dan magnesium, serta senyawa bioaktif seperti polifenol dan flavonoid. Kulit pisang yang sering dianggap sebagai sampah sebenarnya bisa mendukung kesehatan pencernaan dan mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas. Dengan tingginya produksi pisang di Indonesia, pengelolaan limbah kulit pisang menjadi peluang besar yang mendukung keberlanjutan di sektor pertanian dan pangan. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok terhadap kualitas nutrisi produk biskuit, terutama kandungan serat dan senyawa bioaktif. Yang kedua, bagaimana penggunaan tepung kulit pisang kepok mempengaruhi tekstur dan daya terima konsumen terhadap biskuit. Yang ketiga, berapa proporsi optimal tepung kulit pisang kepok dalam formulasi biskuit untuk menghasilkan keseimbangan antara kualitas nutrisi dan tekstur. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini juga ada 3. Yang pertama, mengkaji pengaruh penggunaan tepung kulit pisang kepok terhadap kandungan nutrisi, terutama serat dan senyawa bioaktif dalam produk biskuit. Yang kedua, menganalisis perubahan tekstur biskuit yang dihasilkan dengan penambahan tepung kulit pisang kepok. Dan yang ketiga, menentukan proporsi penggunaan tepung kulit pisang kepok yang optimal dalam meningkatkan kualitas nutrisi tanpa mengorbankan tekstur dan daya terima konsumen. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah ini dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, penelitian ini hanya akan menggunakan kulit pisang kepok sebagai bahan tambahan tanpa mengkaji jenis pisang lainnya. Yang kedua, uji tekstur akan terbatas pada tekstur, aroma, dan rasa biskuit. Penelitian ini akan fokus pada analisis kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan tingkat keasaman. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama, memberikan informasi tentang potensi kulit pisang kepok sebagai bahan tambahan pangan yang ramah lingkungan dan kaya nutrisi. Yang kedua, membantu industri pangan dalam mengembangkan produk biskuit yang lebih serat dan kandungan serat lebih tinggi dan nilai gizi yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu mengurangi limbah organik dari kulit pisang melalui pemanfaatannya sebagai bahan baku pangan yang berkontribusi pada inovasi produk pangan yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini meliputi sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide di sini. Yang pertama itu alat, ada penggilingan tepung, oven, kabinet dryer, pisau, blender, timbangan, mixer, spektrofotometer, alat distilasi kejeldal, labu kejeldal, terus ada Erlenmeyer, alat titrasi, saringan, dan pipet. Selanjutnya yaitu bahan. Untuk bahannya sendiri ada seperti kulit pisang kepok, tepung terigu, gula halus, margarin, telur, garam, larutan ascorbat 1%. Selanjutnya ada vanili, tepung maizena, tepung susu, coklat bubuk, baking soda, larutan NaOH 50%, larutan H2SO4, larutan HCl 0,02N, indikator metil merah dan metil biru, larutan Luxcol, larutan KL 20%, larutan KI 20%, larutan amilum, larutan Na2SO2 SO5 SO3.
Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja ini ada 8 step atau 8 tahap. Yang pertama itu pembuatan tepung kulit pisang, dilanjutkan untuk pembuatan cookies tepung kulit pisang dan juga pembuatan cookies tepung terigu untuk melihat perbandingannya. Selanjutnya ada uji kadar air, uji kadar serat, uji kadar protein, uji karbohidrat, dan juga uji organoleptik. Lalu untuk kita masuk ke step pertama atau tahap pertama, yaitu pembuatan tepung kulit pisang. Prosedur ini merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Febrianti dan Kusnadi pada tahun 2015, yang dimana kulit pisang segar dipotong menjadi ukuran kecil sekitar 5 cm untuk mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Potongan kulit pisang direndam dalam larutan askorbat konsentrasi 1% selama 5 menit untuk menghambat oksidasi dan menjaga kualitas warna bahan. Selanjutnya yaitu proses blanching. Proses ini dilakukan pada kulit pisang yang telah direndam menggunakan air mendidih selama 5 menit untuk mengaktifasi enzim dan mengurangi mikroba. Kulit pisang kemudian dikeringkan menggunakan kabinet dryer pada suhu 50 derajat selama 24 jam, sehingga kadar air menurun. Kulit pisang kering dihancurkan menggunakan penggilingan tepung dan dilanjutkan pada proses blending. Hasil blending diayak menggunakan saringan 80 mesh untuk mendapatkan partikel yang seragam. Pada tahap yang kedua yaitu pembuatan biskuit tepung kulit pisang. Resep pembuatan cookies ini mengacu pada metode dari Devi Ardiningsih dan Idiawati pada tahun 2019. 100 gram gula halus, 85 gram margarin dan 3 kuning telur dan 0,4 gram vanili dicampurkan menggunakan mixer selama sekitar 5-10 menit hingga adonan menjadi homogen. Kemudian setelah campuran ini selesai, tepung kulit pisang sebanyak 135 gram dan tepung terigu sebanyak 15 gram ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan masing-masing bahan. Selanjutnya 5 gram tepung maizena, 5 gram tepung susu dan 20 gram coklat bubuk, 0,4 gram baking soda dan 0,4 gram garam dimasukkan ke dalam adonan. Setelah semua bahan tercampur rata, adonan dibentuk sesuai dengan cetakan yang diinginkan. Adonan kemudian dipanggang dalam oven sehingga selama kurang lebih 20-25 menit pada sekitar suhu 100 derajat Celcius hingga matang dan berwarna keemasan. Untuk step yang kedua ini sama dengan step ketiga, yaitu pembuatan biskuit tepung terigu. Hanya bedanya di sini itu pada tahap pemasukan tepungnya itu tidak memasukkan tepung kulit pisang sebanyak 135 gram, melainkan hanya memasukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Untuk proses keseluruhannya itu sama persis ya. Selanjutnya yaitu ada pengujian kadar air. Nah, ini adalah tahap proses untuk pengujian. Mulai dari pengujian kadar air. Yang pertama itu 2 gram sampel biskuit yang telah disubstitusi dengan tepung kulit pisang ditimbang untuk mendapatkan berat awalnya. Sampel tersebut kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3-5 jam. Setelah proses pengeringan selesai, sampel dikeluarkan dari oven dan didinginkan di dalam desikator untuk mencegah penyerapannya terhadap uap air dari lingkungan. Penimbangan dilakukan berulang kali hingga berat yang konstan diperoleh, yang menunjukkan bahwa seluruh kandungan air dalam sampel telah diuapkan. Selisih antara berat awal dan berat akhir sampel digunakan untuk menentukan kadar air pada biskuit yang disubstitusi dengan tepung kulit pisang. Selanjutnya yaitu pengujian kadar serat. Metode enzimatik gravimetrik digunakan untuk menentukan kadar serat pangan dalam biskuit. Sampel biskuit dihancurkan menjadi serbuk halus, ditambahkan enzim seperti amilase dan selulase ke dalam sampel untuk memecah komponen yang tidak larut. Dalam proses enzimasi yang dilakukan pada suhu dan waktu tertentu sesuai protokol.
Setelah proses ini, serat pangan yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan dan ditimbang setelah dikeringkan. Kadar serat pangan dihitung berdasarkan berat serat yang diperoleh dari sampel. Selanjutnya yaitu pengujian kadar protein. Metode Kejeldal digunakan untuk menggunakan kadar protein dalam suatu sampel. Prosedur dimulai dengan menimbang sampel sebanyak 0,1 gram yang kemudian dimasukkan ke dalam labu Kejeldal sebagai katalis. Digunakan campuran CuSO4 dan Na2SO4 dengan rasio 1:1,2. Selanjutnya 2,5 mili H2SO4 pekat ditambahkan ke dalam labu dan campuran didestruksi hingga cairan berubah menjadi hijau jernih dengan durasi sekitar 30 menit. Setelah proses destruksi selesai, campuran didinginkan hingga mencapai suhu ruang, lalu dipindahkan ke alat destilasi. Kemudian 15 mili larutan NaOH 50% ditambahkan hingga larutan menjadi basah. Distilat yang dihasilkan dikumpulkan dalam Erlenmeyer 200 mili yang telah berisi HCl 0,02 Newton sehingga volumenya mencapai 50 mili. Distilat tersebut kemudian dititrasi dengan NaOH 0,02 Newton menggunakan indikator metil merah dan metil biru sebanyak 3-4 tetes. Prosedur yang sama juga dilakukan pada larutan blanko untuk keperluan pembanding. Selanjutnya yaitu pengujian karbohidrat. Dalam uji karbohidrat menggunakan metode Loew score, prinsip dari metode ini adalah iodometri, di mana proses iodometri merupakan titrasi terhadap iodium bebas dalam larutan. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Aquadis ditambahkan hingga mencapai garis tanda, kemudian larutan dikocok hingga homogen. Sebanyak 10 mili larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili. Lalu ditambahkan HCl 30%. Larutan dipanaskan hingga mencapai suhu 70-80 derajat Celcius. Didinginkan dan dinetralkan menggunakan NaOH 30% hingga mencapai pH 7. Kemudian ditambahkan 25 mili larutan Loew score. Larutan dipanaskan hingga terbentuk endapan merah bata. Didinginkan lalu ditambahkan 15 mili Ki 20% dan 20 mili H2SO4 25%. Selanjutnya larutan dititrasi menggunakan Na2SO2 S2O3 hingga warna berubah menjadi kuning muda, sehingga kemudian ditambahkan 1 mili larutan amilum dan titrasi dilanjutkan hingga warna biru hilang. Pengujian ini mengacu pada Medfarm pada tahun 2019. Lalu yang terakhir adalah pengujian organoleptik yang meliputi rasa, aroma, warna, dan juga tekstur. Caranya itu pengujian dilakukan oleh penguji untuk dari sampelnya untuk melalui rasa, aroma, warna, dan juga tekstur ya. Seperti itu aja. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan perkataan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.